Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Firman dengan NIM G1416046 akan menyampaikan seminar penelitian saya yang berjudul Pemodelan Klasifikasi Keterlambatan Pembayaran UKT Mahasiswa IPB dengan Random Forest dan Adabus di bawah bimbingan Insinyur Muhammad Masykur MS selaku pembimbing 1 dan Cici Suhaini MSI selaku pembimbing kedua. Adapun ruang lingkup yang akan saya paparkan dimulai dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan. Peralihan semester baru mahasiswa IPB ditandai dengan berakhirnya ujian akhir semester dan diikuti dengan hari libur. Selama libur, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, diantaranya mengisi evaluasi pembelajaran selama 1 semester, melakukan pembayaran UKT, serta mengisi kartu rencana studi. Pembayaran UKT dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing mahasiswa. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ditjen-Dikti nomor 97/E/KU/2013 yang menyatakan tiap PTN dihimbau untuk menerapkan UKT mulai tahun 2013. Keterlambatan pembayaran UKT akan berdampak pada diblokirnya pengisian kartu rencana studi. Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Keuangan dan Akuntansi IPB, jumlah mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran UKT pada angkatan 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Angkatan 2016 sebanyak 54 mahasiswa, 2017 sebanyak 64 mahasiswa, dan 2018 sebanyak 117 mahasiswa. Menurut Mukorobin 2019, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan. Di antaranya pendapatan orang tua, jumlah tanggungan dalam keluarga, dan usia orang tua. Berdasarkan pemaparan di atas, pendekatan klasifikasi menggunakan random forest dan adabus dapat digunakan menjadi solusi permasalahan tersebut. Pendekatan ini dapat memprediksi mahasiswa yang berindikasi akan terlambat sehingga dapat diberikan fasilitas lebih dini kepada mahasiswa yang. Menurut Sartono dan Shafiti 2010, random forest merupakan pohon klasifikasi gabungan sebagai solusi alternatif dari pohon klasifikasi tunggal karena sifatnya yang dinilai tidak stabil. Sementara HSDRO 2008 menyatakan bahwa Adabus mengkombinasikan pengklasifikasi lemah menjadi pengklasifikasi kuat dengan memberikan bobot lebih pada amatan yang diprediksi dengan tidak. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu membangun model klasifikasi keterlambatan pembayaran UKT dengan membandingkan pendekatan random forest dan adabus, serta mengidentifikasi peubah penting yang berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran UKT. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber, yaitu dari Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi data diri mahasiswa IPB Program Sarjana 2016 sampai dengan 2018, dan Direktorat Keuangan dan Akuntansi yang berisi informasi keterlambatan pembayaran UKT. Keduanya diintegrasikan sehingga didapatkan 8.652 mahasiswa. Adapun peubah yang digunakan terdapat 11 peubah, 10 peubah penjelas dan 1 peubah respon, dengan peubah respon keterlambatan pembayaran UKT yang didefinisikan sebagai pembayaran UKT yang melewati rentang waktu yang telah ditentukan. Adapun peubah penjelas yaitu jenis kelamin, jalur masuk IPB, urutan anak dalam keluarga, jumlah anak dalam keluarga, pendidikan ayah, pendidikan ibu, penghasilan ayah dan penghasilan ibu, asal daerah, serta besar daya listrik yang digunakan. Adapun prosedur analisis data dimulai dari proses data yang berisi integrasi data dan kodifikasi peubah kategori serta penyeragaman format pada peubah kategori. Dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik mahasiswa berdasarkan peubah penjelas. Kemudian diikuti dengan pemodelan klasifikasi random forest dan adabus dengan menentukan parameter yang optimal. Adapun random forest yaitu parameternya peubah penjelas M 3, 4, 5, 6, 7 dan banyak pohon K 25, 50, 100, 200, dan 500. Sedangkan adabus banyak iterasi H yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100. Hasil pemodelan ini dievaluasi menggunakan kinerja model dengan ROC-AUC menggunakan 10 volt Stratified Cross Validation. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan data tidak seimbang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja model menggunakan ROS, Random Oversampling, Random Other Sampling, dan SMOTE. Kemudian ditentukan
pemodelan terbaik dari masing-masing pemodelan, serta mengidentifikasi tingkat kepentingan peubah. Berdasarkan pie chart di samping, persentase mahasiswa yang mengalami keterlambatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak terlihat, hanya 2,72% atau 215 mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran. Sisanya 97,28% atau 8.417 mahasiswa tidak mengalami keterlambatan. Hal ini menandakan terjadinya indikasi ketidakseimbangan pada data. Peubah jenis kelamin, persentase mahasiswa laki-laki yang mengalami keterlambatan lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yaitu 3,14%. Untuk peubah asal daerah, persentase mahasiswa Pulau Jawa yang mengalami keterlambatan lebih besar dibandingkan dengan luar Jawa, yaitu sebesar 2%. Peubah jalur masuk, mahasiswa jalur UTM yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 3,65%, diikuti oleh jalur SBMPTN dan SNMPTN. Sementara mahasiswa jalur ketua OSIS dan PIN tidak memiliki mahasiswa yang mengalami keterlambatan. Untuk peubah besar listrik, mahasiswa yang menggunakan besar listrik 450 volt ampere dan mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 3,08%. Untuk peubah jumlah anak, sebagian besar mahasiswa memiliki jumlah anak dalam keluarga, yaitu 3 orang anak. Mahasiswa yang mengalami keterlambatan memiliki sebaran jumlah anak lebih lebar dibandingkan dengan yang tidak terlambat. Untuk peubah urutan anak, mahasiswa yang anak keempat yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 4,57% dibandingkan kategori lainnya, diikuti oleh anak ketiga dan anak pertama. Untuk pendidikan ayah, mahasiswa jenjang pendidikan ayah SMP yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 4,03% dibandingkan dengan kategori lainnya. Diikuti oleh jenjang SD dan SMA. Mahasiswa jenjang pendidikan ibu SD yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar dibanding kategori lainnya, yaitu sebesar 3,61%. Adapun penghasilan ayah, mahasiswa yang penghasilan ayah kategori 8 atau lebih dari 10 juta yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 3,23%, dan mahasiswa penghasilan ibu kategori 4, 2-3,5 juta yang mengalami keterlambatan memiliki persentase terbesar, yaitu 3,37%. Pemodelan klasifikasi menggunakan random forest dan ADABUS menentukan parameter yang optimal. Hasil penentuan model klasifikasi dievaluasi menggunakan ukuran kinerja prediksi ROC-AUC. ROC-AUC lebih informatif dibandingkan dengan matriks konfusi menurut Agresti 2002. Adapun parameter yang digunakan yaitu banyak peubah penjelas M dan banyak pohon yang dihasilkan. Banyak peubah penjelas M yaitu 3, 4, 5, 6, 7 berdasarkan grafik. Dapat dilihat bahwa M sama dengan 4 merupakan parameter banyak peubah penjelas yang optimal. Kemudian M sama dengan 4 dilakukan pemodelan menggunakan banyak pohon yang dihasilkan. Dengan K sama dengan 25, 50, 100, 200, dan 500. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada K sama dengan 200, parameter pohon merupakan K yang optimal. Adapun untuk pemodelan ADABUS, banyak iterasi H dengan H 20, 40, 60, 80, dan 100. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa H sama dengan 40 merupakan H dengan parameter banyak iterasi yang optimal. Penanganan data tidak seimbang digunakan untuk upaya meningkatkan kinerja model dengan menggunakan resampling, random oversampling, random undersampling, dan SMOTE. Terjadi peningkatan ROC AUC setelah melakukan penanganan data tidak seimbang menggunakan resampling. Model terbaik random forest yaitu model dengan jenis resampling ROC. Terjadi peningkatan dari sebelumnya 57,02% menjadi 58,3%. Kemudian model terbaik ADABUS yaitu model dengan jenis resampling SMOTE dari sebelumnya 48,6% menjadi 52,7%. Perbandingan kurva ROC random forest dan ADABUS. Random forest memiliki luas area di bawah kurva sebesar 58,3% dan ADABUS sebesar 52,7%. Pemodelan klasifikasi random forest memiliki kinerja prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan ADABUS dengan selisih ROC-AUC sebesar 5,6%. Adapun tingkat kepentingan peubah yang digunakan dihitung berdasarkan MDG mean decrease Gini,
yaitu menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu peubah penjelas dalam membentuk sebuah pohon klasifikasi. Adapun peubah listrik merupakan peubah memiliki tingkat kepentingan tertinggi diikuti penghasilan ayah dan jumlah anak dalam keluarga. Untuk peubah jenis kelamin dan asal daerah memberikan kontribusi terendah. Model terbaik random forest menggunakan parameter optimal M sama dengan 4 peubah dan K sama dengan 200 pohon dan menggunakan penanganan ketidakseimbangan data yaitu random oversampling. Kemudian AdaBoost menggunakan parameter optimal H sama dengan 40 iterasi dengan penanganan ketidakseimbangan data yaitu jenis resampling SMOTE. Pemodelan random forest memiliki kinerja prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan AdaBoost dengan ROC-AUC sebesar 58,2% sedangkan AdaBoost sebesar 52,7%. Adapun peubah penting yang dihasilkan dari pemodelan terbaik random forest yaitu besar listrik, penghasilan ayah, dan jumlah anak dalam keluarga. Daftar pustaka yang disajikan yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.